hari ini tadinya kan kita mau motoran, emang sengaja nih di grup motor baik udah lama, terus temen-temen mulai aktif lagi, terus nanyain kapan dong kita motoran. Akhirnya kemarin kita udah yuk motoran San Mori aja dulu, ngumpul-ngumpul yang bisa. Terus ada beberapa orang tuh ya udah ayo jalan sampai akhirnya masing-masing dari kita tuh gue ngajak ini ya temen ya, gue ngajak temen ya, gue ngajak ini ya. Ya udah ayo biar rame-rame aja. Kumpul lagi di mana? Di Tigre, di kantor Anom sekarang. Jadi semuanya ngumpul, taunya sebanyak itu. Gue taunya kirain cuman 7 orang, 8 motor gitu. Taunya tadi 20 ada kayaknya, 20 motor lebih, dan bener-bener macem-macem, banyak kan banget itu. Kayaknya ada anak-anak motor baik, anak-anak motor prediksi, terus ada juga anak-anak skuter juga ada, anak-anak sport juga ada, sport bike, jadi seru tadi. Hari ini akhirnya gue bisa jalan-jalan bareng lagi sama anak-anak motor baik dan prediksi. Saya nanti prediksi aja, jangan dengar. Tolong dong, gitu ya. Pokoknya semalam sih, gara-gara semalam kan, Omes ngomong di grup gitu. Omes ngomong di grup, ayo ngumpul lagi. Gitu. Dan kebetulan gue juga lagi bisa. Terus akhirnya ya udah rame aja gitu hari ini. Dan udah banyak banget, udah lama banget gak ketemu juga sama yang lain, kayak Kang Dencas gitu, terus Kang Ferry juga udah lama gak ketemu, ya sibuk masing-masing lah ya. Terus akhirnya kayak nggak tahu, kangen banget gue sama anak-anak motor baik. Pertama kali motor baik itu kalau nggak salah 2016, jadi aku, Omes, Darto lagi ada satu acara di salah satu stasiun TV, terus kita ngobrol-ngobrol, bikin Bil touring yuk, ayo dong ayo gitu. Kita aja, ya udah touring santai aja, iya santai. Lama-lama timnya 9 orang sama kru semua ikut jalan, dimulai dari Jakarta, Jogja Bali, Lombok, terus teman-teman sempat ke Flores juga, jadi akhirnya malah jadi tujuannya panjang gitu dan seru banget, kita kayak punya keluarga baru di motor baik. Motor baik itu setahu saya diprakarsai oleh Omes dan juga Angga Enggok gitu, untuk mempersatukan dan juga menyebarkan virus baik, berkendaraan yang baik, terus menyebarkan virus cinta di jalanan, dan juga memberikan penularan lah kepada para pengendara di jalanan. Misalnya di jalanan lampu merah kita berhenti, kita pakai helm yang benar, gearsnya juga yang aman, terus juga kita menyapa para pengendara di jalan juga, karena memang kita motor baik. Ketemulah 2015 akhir, kita mau bikin satu bisa dibilang community pada saat itu, tapi sekarang berkembang jadi social campaign ya. Kita mau bikin kegiatan yang positif, namanya motor baik. Oh ya, udah ada siapa aja? Ya sementara itu baru ada Mas Darto sama Omes. Nanti mungkin kita mau ajak Toro Sudiro, kita mau ajak Ferry Mariadi. Waktu itu baru berapa orang lah, 6 atau 7 saya lupa. Ya udah, akhirnya bikinlah aktiviti pertama. Dan gilanya kita langsung jalan ke Bali. Itu gila sih. Ya, ternyata dalam perjalanan itu berkembang, ada masuk si Nabila Putri, terus ada Kevin Julio, udah ada juga, terus ada Edi Brokoli, ya semakin lama semakin banyak, ada Poppy Sofia juga, dan ya udah sampai sekarang kita masih bersilaturahmi dengan beberapa aktiviti. Ada 2 aktiviti, yang pertama adalah yang adventure tuh yang kita sering pergi jauh-jauh, atau satu lagi yang lebih ke di city aja, misalnya di Bandung atau di Jakarta. So far aktivitinya baru itu, tapi dalam setiap aktiviti itu banyak sekali hal yang bermanfaat buat kita sebagai pengendaranya juga. Kita juga berusaha memberikan sesuatu buat orang lain. Jadi menurut saya aktiviti motor bike tuh positif banget. Terutama buat saya juga yang tadinya cuma anak motor Vespa begajulan nggak jelas gitu ya. Mau naik Vespa ya naik Vespa aja gitu, sama yang inilah yang hobi racing, hobi klasik, yang Vespa yang macam-macam banyak tong sampah. Jadi buat saya juga kayak ada di tempat yang baru dengan motor-motor yang sama sekali nggak hubungannya dengan skuter klasik. Saya jadi kenal sama teman-teman saya yang seru banget naik motor besar, spiritnya apa. Jadi sebenarnya semuanya sama.
kita menyukai berkendara dengan roda 2. Ya, motor bike itu dulu bareng-bareng lah ya kita bikin motor bike. Karena dulu tuh sempat ada yang rame tuh, yang rombongan motor besar di hadang sama pesepeda gitu kan. Nah dari situ kita mikir, wah kayaknya memang ada kesalahpahaman, ada kesenjangan, ada sesuatu yang memang seharusnya tidak seperti itu gitu. Akhirnya bikinlah motor bike, dari motor bike, motorcycle, jadi motor yang baik. Jadi intinya waktu itu kita gabung bukan komunitas ya, lebih ke social movement. Terus motor apapun, yang pakai Vespa tua, Vespa baru, pakai Moge, Harley, pakai motor sport, Ducati, apa semuanya kita pengen buktiin kita bisa touring bareng kok jarak jauh, selama kita tetap menjadi warga negara yang baik, pengguna jalan yang baik, dan kita sama saja, nggak ada beda cc, beda ini. Akhirnya kita sampai di tempat tujuan yang sama gitu. Jadi awalnya motor bike itu intinya awalnya adalah cc-nya beda, jenis motornya beda. Kalau kita taat peraturan, kita bareng-bareng, kita bisa sampai tujuan yang sama. Nah sambil di perjalanan itu baru kita bikin tuh kegiatan-kegiatan ya sosial lah, ngajar ke sekolah-sekolah. Terus kita pernah juga ke Lombok, habis gempa kita ke sana, nggak trauma healing ya, lebih ke menghibur aja lah. Yang waktu itu korban-korban gempa, sampai kita juga waktu itu ke Timor Leste, ke Tambua ya, perbatasan ke NTT. Kita ketemu adik-adik yang emang anak-anak sekolah di sana. Jadi tujuan motorbike itu adalah bekerja sama dengan komunitas setempat supaya, dan kita influencer mereka, supaya mereka tuh bisa bergerak sendiri, dibantu sendiri oleh nggak usah orang-orang jauh, orang kampungnya sendiri, dan kita mensupport supaya mereka lebih dikenal, at least di daerahnya. Gitu. Alhamdulillah saya ikut semua tuh dari 2016 ya, 16, 17, 18, 19, 20 pas COVID juga kita sempat ikut. Nggak pernah absen sih saya. Aku ikut dari yang, kebetulan aku ikut yang pertama. Jadi yang pertama banget tuh kita benar-benar ada 9 riders kalau nggak salah ya di pertama. Jadi aku ikut dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga aku ikut. Tahun keempat karena aku nikah, terus nggak sempet ikut tuh yang ke Flores, bentrok. Karena kan aku nikahnya nggak di Indonesia, jadi sempet nggak berangkat yang ke Flores gitu. Saya ikut motor bike itu 2016 kalau nggak salah. Kan motor bike yang pertama itu Jakarta ke Jogja. Nah, Jakarta ke Jogja saya Jakarta Jogja apa ya? Jakarta Bandung saya. 2016 saya nggak ikutan itu. Nah, yang dari Jogja ke Bali saya ikutan motor bike Jogja Bali, terus motor bike adventure, motor bike meet up saya ikutan terus kok setelah itu. Gitu, alhamdulillah. Sekali. Yang tahun berikutnya gue nggak ikut karena ada syutingan sih. Gitu. Pinginnya tadi ikut banget gitu, cuman nggak bisa. Wah, awal mulanya tuh diajak Omes sih yang pasti sih. Diajak Omes waktu pertama itu gue pergi kemana ya? Waktu pertama itu gue pergi ke, mereka mau ke Bali apa kalau nggak salah, apa ke Jogja gitu ya. Cuman sampai Tasik gitu. Itu pertama kali gue pergi sama motor bike. Waktu itu gue pertama berangkat naik Harley-nya mogok, ganti BMW-nya mogok, akhirnya gue naik Vespa. Itu pertama kali sih, tapi seru juga. Gue pertama kali juga naik Vespa 150 cc, ngejar anak-anak yang motornya cc-nya gede-gede. Challenging sih, itu seneng banget gue. Terus si Omes waktu awal tuh jelasin kita sebetulnya bukan cuma motoran, cuman juga ada aksi sosialnya gitu. Aksi sosialnya ntar waktu itu yang pertama kita ngajar. Oh bukan ke Tasik itu yang pertama, ke Tasik ya. Pertama berarti di sekolah-sekolah kita ngajar anak-anak SD waktu itu. Oh ya udah boleh Mas, seru tuh Mas, gue mau deh. Akhirnya gue ikutan. Sejarah gue dengan motor bike itu berarti gue yang Jogja Bali tuh tahun berapa? Lupa deh gue. 2017 ya kalau nggak salah, ya 2017 Jogja Bali. Kayak yang tersisa dari rombongan sekarang ini tuh gua Kang Dencas, terus Kang Ferry sama Kang Omes. Itu pengalaman yang nggak terlupakan sih sebenarnya bisa dibilang, karena ya kita ada
schedule sosialisasinya juga gitu kan sama orang-orang kita datengin, tempat ngebatik dan segala macam gitu-gitulah, terus tempat yatim piatu gitu-gitu, melihat keindahan alam Indonesia, sama kebersamaannya yang nggak pernah bisa gue lupain sampai detik ini di tahun 2023. Alhamdulillah selama Motorbike selalu seru, selalu ada cerita. Meskipun saya mungkin sudah sering puluhan kali ke Bandung, ke Bali, sudah sering, tapi ceritanya selalu ada aja yang bisa dibilang apa ya, bukan menegangkan, cuman kalau bahasa Rusianya tuh pikasuriun gitu. Perawan tua betul ya gitu ya? Iya, perawan tua akut kalau udah 25. Akut? Ada Denny Casmala yang suka ngelawak, ada juga Alif Susanto. Jadi setiap perjalanan itu ada haru, ada bahagia, ada sedihnya, ada capeknya, ada Omes lah, luar biasa lah. Buat gua sih ya klise ya, hampir semua pastinya sangat berkesan. Cuman salah satu yang mungkin hampir sama semua ya, apalagi yang ikutan ke NTT. Itu salah satu perjalanan yang paling tidak terlupakan karena banyak nangis-nangisnya tuh di NTT karena ada beberapa yang kita kan ketemu komunitas NTT Peduli Pendidikan. Ada yang anak-anak harus berangkat sekolah jalan kaki 5 km. Terus kita ajak mereka ke mall, jalan-jalan, dan padahal mereka tinggalnya nggak jauh-jauh banget dari mall, tapi mereka belum pernah ke situ. Kita ajakin naik wahana, beli tas, beli sepatu. Itu mereka bahagianya tuh tulus gitu. Jadi nyampe ke kita juga. Terus ada beberapa anak-anak tuh waktu itu di mana ya, tempatnya Nyong Franco yang bikin goyang Maumere ya, di Maumere. Itu anak-anaknya luar biasa, mereka bikin lagu tentang persatuan Indonesia. Sampai ada satu anak cita-citanya apa? Saya pengen jadi tentara. Saya pengen menjadi orang yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Keren. Sama Lombok deh menurut gua. Karena waktu itu Lombok kan baru selesai gempa. Kita berangkat ke sana, ketemu, ngelewat ke camp-camp pengungsian. Kita ngelewatin rumah-rumah yang porak-poranda, hancur. Terus kita ketemu mereka di tenda. Kita bawa gitar sesederhana, main gitar seru-seruan gitu. Sama di Lombok tuh kita sempat bikin surau sama perpustakaan. Perjalanan terfavorit gue, karena yang paling jauh gue ikut Motorbike itu timur ya, pasti timur gue yang paling favorit tuh. Satu, gue belum pernah ke sana, itu pertama kali. Terus gue nyoba motoran di sana, gue terkaget-kaget gitu ngeliat orang-orang di timur yang ada satu wilayah yang gersang gitu ya, terus kayaknya rumahnya maaf ya mungkin jarang TV gitu ya, tapi kenal sama kita gitu loh. Mas, Pak, Bu, permisi saya mau numpang cuci muka. Wah, Mas Tora, wah, tahu dari mana Ibu? Tahu, dia bilang, wah makasih Bu, makasih gitu. Ada kita gue cuci muka di situ gitu. Itu sih, itu menyenangkan banget gitu. Kang Omes kan hatinya Hello Kitty dia. Iya, anak motor tapi hatinya Hello Kitty dia. Kenapa nangis bareng? Enggak, waktu itu ada di tempat anak yatim ya kalau nggak salah waktu itu. Terus ya ngelihat aja kayak apa, ya ternyata banyak kan, sering kali kayak apa, manusia suka sering nggak bersyukur dengan apa yang udah dialamin, padahal udah dikasih lebih tapi masih aja tetap gak bersyukur gitu. Tapi ternyata di bawah kita tuh masih banyak banget orang yang kita butuh untuk hibur gitu sih. Usahanya sukses. Harapannya soal pandemi ini, Pak? Harapannya soal pandemi sebuah segera berakhir. Kita berdoa seluruh dunia semoga pandemi segera berakhir. Terima kasih banyak, Pak ya. Sama-sama. Bapak mengajarkan saya banyak hal, Pak. Tentang bersyukur, tentang berserah ya, Pak ya. Apapun yang terjadi. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Maka ketika kamu adalah cahaya yang menerangi, hidupmu akan punya makna. Lilin pun cukup, tidak harus menjadi matahari. Buat saya setiap perjalanan itu pasti banyak cerita, dan buat saya setiap perjalanan itu adalah favorit. Saya nggak bisa bandingkan. Kadang-kadang rutenya yang bikin sesuatu spesial atau activity kita. Tapi yang paling penting adalah
yang jadi favorit saya adalah kita berkumpul bersama-sama dengan spirit yang sama, berbagi sesuatu buat orang banyak, berbagi kebaikan, berbagi hal positif buat banyak orang. Yang paling gampang adalah berbagi hal positif dan kebaikan buat teman-teman di Motorbike. Kalau boleh milih destinasi untuk Motorbike, kayaknya sih masih banyak sekali ya. Pulau Sumatera kita belum terjamah untuk adventure, tapi kalau untuk yang meet up waktu itu pernah ke Medan, Palembang udah pernah. Cuman gue tuh greget dari Lampung sampai Palembang aja, jangan jauh-jauh lah, Lampung, Palembang, atau kalau mau ke Sulawesi, explore Sulawesi, atau sekalian sowan ke Pak Jokowi di Kalimantan, itu asik sih. Gue yakin asik karena memang infrastruktur juga memang mendukung. Jalanan juga katanya sih lagi enak-enaknya di Kalimantan itu. Jadi kalau gue sih boleh menyarankan antara Sumatera atau Kalimantan oke lah, atau Sulawesi oke lah, atau Ambon oke. Pokoknya Indonesia lah, indah. Keluar negeri kali ya sekali-kali. Boleh nggak sih membawa bendera Indonesia gitu ke negeri orang, ke batik mungkin, bawa budaya Indonesia ke negeri orang. Atau kalau di Indonesia, Aceh mungkin, titik nol. Gue tuh sebetulnya kan dulu tuh bareng-bareng sama temen-temen tuh kan ada etapenya lah, Jakarta, Jogja. Lanjut lagi yang tahun berikutnya Jogja, Bali. Lanjut lagi tahun berikutnya tuh Lombok. Lanjut lagi tahun berikutnya itu Nusa Tenggara Timur. Ngelanjutin dari Lombok. Habis itu kita sempet kan waktu pandemi bikin Jogja ke Bali. Karena memang itu kan untuk support pariwisata Indonesia yang harus bangkit lagi. Sebetulnya etapa berikutnya harusnya ke Sumatera. Karena kemarin gue keputus di Bali gitu aja, terus kan akhirnya mereka ngelanjutin kemana sih, gue lupa deh. Lombok ya kalau nggak salah, terus ya ke bagian timur gitulah ada. Nah itu gue pingin sih, sendiri sih sebenarnya udah pernah. Cuman bukan touring yang rame-rame gitu, kayak yang udah sampai tempatnya baru motoran gitu. Gue sih pingin ngerasain rame-rame bareng gitu, bisa lebih jauh lagi sih. Apa ya, kita muter mana ya? Cobain Kalimantan kali ya? Tahu deh gue, Kalimantan soalnya ada tempat yang menurut gue banyak yang bagus sih, banyak yang bagus, dan jalannya juga bagus banget. Kita coba lah, ya kan nyebrang gitu, terus motoran bareng, seru banget. Saya sih nggak peduli mau selama itu bersama dengan teman Motorbike, mau kemanapun, selama itu bermanfaat buat orang lain, saya pikir destinasinya bukan selalu tempat, tapi destinasinya adalah kita berbuat baik. Itu menurut saya lebih penting. Jadi kalau kita kebetulan ada yang mau support kita buat ke satu tempat tertentu, buat saya nggak ada masalah. Selama kita bersama-sama, sekali lagi selama kita punya misi berbagi kebaikan buat orang lain. Tapi kalau suruh pilih tempat kemana, mungkin yang belum pernah dijalani sama Motorbike, kita belum pernah ke Aceh. Ya kita nggak tahu. Pengen banget sih gue. Masing-masing antara prediksi sama Motorbike itu punya warna yang berbeda. Prediksi dengan segala gimmick dan juga keriaannya punya ketertarikan, kedaya tarikan yang signifikan. Motorbike dengan humanismenya, dengan misi-misi kemanusiaannya, itu juga punya ketertarikan buat kita para motorbike ya. Motorbike ini semua seniman, senimannya seniman macam-macam ya. Ya kebetulan ada yang presenting, ada pemain film, ada pemain sinetron, kebetulan saya musisi. Kita memiliki spirit yang sama ya, kita seniman yang kebetulan hobi naik motor. Coba mungkin prediksi bisa ikut Motorbike biar ngerti ya perjalanannya sesungguhnya. Misi impian menularkan virus-virus cinta dan motorbike seluruh Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke, dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia kita menularkan dan juga berbuat baik kepada seluruh pengendara, memberikan edukasi tanpa pengawalan kita berkendaraan, nggak usah nutup jalan dan merugikan orang lain. Lampu merah berhenti, macet ya sama-sama, hujan ya kita mau neduh soleh silakan, mau jalan terus silakan. Ya memberikan sesuatu yang positif lah, memberikan paradigma yang sedikit berbeda dengan netizen sekarang melihatnya motor-motor besar, motor-motor Harley itu kan arogan dan selalu dengan pengawalan wak-wik. Nah di Motorbike itu nggak ada. Dan saya diajarkan ini semuanya sama Omes.
kita sama-sama suka duka, kita sama-sama semuanya. Bukan dari finishnya, tapi it's talk about journey, perjalanannya. Itu baru motorbike. Ketemu banyak keluarga baru di setiap daerah sih. Karena yang berbeda dari motorbike itu kan kita selalu punya kegiatan yang sangat interaktif sama teman-teman yang tidak kita kenal sebelumnya. Dari mulai dulu kita mengajar, terus kita belajar menjadi Indonesia. Jadi memang banyak sekali yang kita bangun di dalam perjalanan itu. Kayak waktu itu kita juga ikut berpartisipasi dalam Lombok Bangkit. Jadi misi yang mungkin belum kita realisasikan adalah bagaimana menggambarkan Indonesia justru lebih luas lagi. Dalam arti kata kita ini kan budayanya banyak. Kayak teman-teman yang riding ini kan juga dari wilayah atau negara atau dari kota-kota yang berbeda. Kita tuh pengen benar-benar menunjukkan kebineka tunggal-ikaan sih yang menurut aku ini yang mungkin salah satu misi yang belum kita jalanin juga gitu. Kalau saya sih pengen apa ya, saya tuh kebetulan saya punya anak ya, saya pengen motorbike ini ada social campaign spesifik bagaimana mendidik orang tua supaya aware, paling dasar adalah kepada anak-anaknya betapa pentingnya pakai helm, itu nomor satu. Kedua, apakah sudah layak seorang anak di bawah umur itu bawa motor, karena saya perhatiin banyak sekali orang tua itu ya sama sekali nggak mikirin impact-nya ketika belum cukup umur itu naik motor. Saya pengen teman-teman bersama-sama motorbike itu bikin campaign itu. Jadi kita harus aware bahwa orang tua harus juga tahu apakah punya motor wajib apa tidak gitu. Itu penting sekali. Mungkin anak kecil bisa naik motor, tapi kita nggak tahu mentalitasnya gitu. Kalau kita bersama-sama motorbike harusnya mereka juga memiliki ini yang sama, karena mereka teman-temannya rata-rata kan udah punya anak gitu ya. Supaya kita menularkan itu, bagaimana kita mendidik kita betapa pentingnya pakai helm, betapa pentingnya harus cukup umur, betapa pentingnya kita harus punya surat-surat, betapa pentingnya kita ngerti namanya aturan lalu lintas. Kalau kita udah berhati-hati, kita nggak pernah tahu orang lain yang tidak berhati-hati. Jadi intinya adalah gue pengen motorbike campaign orang tua yang memiliki anak untuk berhati-hati naik motor. Ya mungkin kurang lebih sama kali ya, hampir sama kayak yang di 2017 gitu. Kayak kita nggak lupa sama daratan lah, ibaratnya kayak ya lu kerja terus di ibu kota, tapi lu bisa disadarin sama hal-hal yang dengan lu motoran, tapi lu bisa sosialisasi dengan orang-orang yang kita mungkin nggak bisa jangkau dengan sendirinya gitu loh. Dengan rame-rame kayak gini kayak seru aja gitu. Gue sih pingin sih bisa ketemu lagi sama anak-anak itu, anak-anak yatim, apa segala macam. Terus kita ngobrol, kita nyanyi bareng. Motorbike tuh ini ya, bless ya kalau gue boleh bilang ya. Kita kemana, orang juga ketawa gitu. Mungkin ngeliat artis-artis gitu ya, tiba-tiba muncul di daerahnya mereka gitu. Terus kita juga nggak ada batasan gitu sama masyarakat dimanapun kita berada. Sebetulnya sih dari awal motorbike selalu di setiap perjalanan yang selalu kita kejar itu adalah misinya di pendidikan. Karena gue pribadi percaya apapun yang menjadi permasalahan sosial mungkin kuncinya itu ada di pendidikan. Kemiskinan, kesehatan, ketika anak-anak itu memiliki pendidikan yang cukup, pendidikan formal, pendidikan agama, menurut gue bisa menjadikan anak-anak itu menjadi orang yang luar biasa suatu saat nanti. Buat teman-teman motorbike yang ada di luar sana yang dulu mungkin di zaman gue 2017 itu banyak banget dulu yang ngerespon dan nge-DM apa segala macam untuk mau ikutan bareng. Ayo kita hidupkan lagi, mudah-mudahan kita bisa ketemu di jalan, kita
sapa-sapaan lagi, mungkin juga kalian juga bisa ikut aktivitas dengan kita juga. Ya, intinya saling menyapa lah. Minta doanya dari semua, insya Allah kita mau jalan lagi, motor baik di tahun ini atau tahun depan, karena kita juga udah mepet ya. Doain aja semoga diberikan kelancaran. Dan buat kalian semua, kayak biasa, kalau ketemu jalan, jangan lupa sapa-sapa kita. Semoga motor baik bisa hadir di tempat Anda, di daerah kalian juga, dimanapun. Ditunggu aja karena insya Allah kita di sana untuk berbagi kebaikan dan spirit untuk berbuat baik dalam hal apapun. Tunggu di kota kalian, tunggu di daerah kalian, tunggu di desa kalian. Selamat itu Indonesia. Jangan lupa untuk tungguin misi motor baik selanjutnya. Wih, motoran lagi kita di... Dan coba di kolom komentar mention ke kita atau di Instagram Motorbike Indonesia, mention kita kira-kira kemana lagi kita harus berjalan, apalagi yang harus kita lakukan. Jangan lupa semuanya untuk likes, komen, yang paling penting subscribe channel gua. Asik, baik itu asik, baik itu asik, 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 asik.